Kementerian Pertanian berencana akan mengembangkan kawasan food estate di wilayah Pulau Jawa pada tahun ini. Hal tersebut dilakukan guna memperluas kawasan komoditas strategis di kota-kota besar di tanah air. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berencana akan mengembangkan kawasan food estate di wilayah Pulau Jawa pada tahun ini. Hal tersebut dilakukan guna memperluas kawasan komoditas strategis sebagai penopang utama kebutuhan kota-kota besar di tanah air. Sebelumnya, pemerintah telah mengembangkan kawasan food estate di wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera, di mana pihak Ditjen Hortikultura mendapat arahan khusus dari Menteri Pertanian untuk mensurvei langsung calon lokasi program super prioritas Kementan Food Estate berbasis hortikultura. Sementara itu, pihak Kementan optimistis program food estate berbasis hortikultura akan berhasil dilaksanakan dalam waktu dekat. Pasalnya, sejumlah petani di Yogyakarta dan Jawa Barat sangat antusias dengan adanya rencana program National Food Estate yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Adapun food estate berbasis hortikultura yang akan dikembangkan di Pulau Jawa ini direncanakan akan fokus pada bawang merah seluas 500 hektar, bawang bombay seluas 50 hektar, serta 20.000 batang kelengkeng kateki sebagai tanaman konservasi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai kaji food estate berbasis hortikultura di Pulau Jawa. Kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ibu Sahara, pengamat pangan IPB. Selamat pagi, Bu Sahara. Selamat pagi, Mas Eki. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Salam sehat, Bu Sahara. Salam sehat untuk Baik. kita semua. Terkait dengan tema kita hari ini mengenai wacana dari pemerintah untuk membuat food estate berbasis hortikultura di Pulau Jawa. Bagaimana Anda melihat wacana ini, Bu Sahara? Saya kira ya wacana ini perlu kita sambut baik ya, karena program ini berpotensi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan ketersediaan produk hortikultur dalam negeri, meningkatkan pendapatan petani, dan juga berpotensi untuk meningkatkan peluang ekspor ya. Kita tahu bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini kebutuhan pangan itu tetap ya dan akan cenderung meningkat ya seiring dengan kenaikan jumlah penduduk di Indonesia. Nah, ini kan produknya hortikultur ya. Kalau ngomongin produk hortikultur itu saya teringat dengan Bennett Law ya. Bennett Law ini yang mendasari disertasi saya juga dulu. Ya, ini menyatakan bahwa ketika pendapatan konsumen semakin meningkat, maka pola konsumsi konsumen tersebut itu akan beralih dari sumber pangan yang kaya karbohidrat ke high value agricultural product. Apa itu high value agricultural product? Yaitu produk-produk pertanian yang mengandung protein yang tinggi, yang mengandung serat, vitamin yang tinggi, dan produk hortikultur termasuk salah satu high value agricultural product tersebut ya. Artinya apa? Potensi pasar untuk produk hortikultur ini terutama high middle income class itu ada. Maka kita menyambut baik upaya tersebut, tetapi ada catatan yang perlu dilakukan ya. Jadi pasarnya itu tentu saja harus jelas ya, dan upaya peningkatan produktivitas itu harus konsisten dilakukan. Baik, itu adalah concern terkait dengan pasar ataupun serapan dari produk hortikultura yang nanti kemudian akan dipanen lah di food estate berbasis hortikultura ini. Tapi kalau kita bicara mengenai lokasinya sendiri, Pulau Jawa ini kemudian terkenal sebagai pulau yang lahannya sudah terbatas, Bu Sahara. Bagaimana Anda melihat possibility untuk proyek ini bisa terlaksana di tengah lokasi yang kemudian secara lahan juga ini terbatas? Baik ya, jadi lahan itu memang terbatas ya, terutama di Pulau Jawa, betul sekali ya. Jadi land competition ya, baik antar sektor ya, pertanian misalnya dengan kegiatan industri, kegiatan perumahan, itu terjadi persaingan yang ketat. Bahkan antar produk pertanian pun terjadi land competition ya. Tetapi ada memang ya lahan-lahan yang bisa kita manfaatkan, yaitu lahan tidur ya, atau lahan yang selama ini tidak produktif. Nah, sehingga agar lahan tersebut ya tidak dibutuhkan terlalu banyak ya, mengingat lahan yang terbatas tadi, intensifikasi ya harus dilakukan ya. Intensifikasi artinya benih unggul itu harus kita tingkatkan penggunaannya, terutama di bawang merah ya, karena salah satu komoditas itu adalah bawang merah ya.
Kemudian metode tanam yang baru itu juga harus diterapkan. Sehingga melalui intensifikasi tersebut dengan luasan lahan yang tidak terlalu besar ya, produktivitas kita harapkan akan meningkat. Seperti itu kira-kira. Ya, artinya pembukaan lahan baru udah nggak mungkin di Pulau Jawa ya? Iya, tetapi memanfaatkan lahan-lahan tidur ya itu bisa dilakukan. Oke. Terkait dengan komoditas-komoditas yang akan ditanam lah di food estate berbasis hortikultura di Pulau Jawa ini. Seperti yang Anda tadi sampaikan, ada bawang merah seluas 500 hektar, kemudian bawang bombay seluas 50 hektar, dan 20.000 batang kelengkeng kateki sebagai tanaman konservasi. Nah, seberapa besar sih urgensinya Bu Sahara Anda melihat komoditas-komoditas ini untuk ditanam di project food estate di Pulau Jawa? Kalau kita lihat ya, bawang merah itu merupakan salah satu volatile food ya, yang berkontribusi terhadap inflasi, sehingga pergerakan harganya itu kan menjadi concern bagi tidak hanya pemerintah, tetapi juga Bank Indonesia juga concern karena dia menyumbang inflasi dari sisi volatile food tadi ya. Kemudian bawang merah itu juga merupakan komoditas strategis yang dibutuhkan tidak hanya rumah tangga, tetapi juga industri makanan ya, seperti yang kita ketahui ya. Sama halnya dengan cabai ya, orang Indonesia itu kan kalau masak bumbu dasarnya itu adalah bawang merah dan cabai ya, sehingga di tingkat rumah tangga kebutuhan konsumsi terhadap bawang merah itu tinggi, dan juga industri makanan juga membutuhkan bawang merah untuk diolah menjadi bawang goreng, kemudian bumbu masakan siap saji, taburan sajian bawang, lalu kemudian beragam bumbu makanan lainnya ya. Artinya apa? Kalau saya lihat ya, bawang merah itu cocok dikembangkan. Lalu kemudian bawang bombay ya, tadi yang seperti Mas Diki katakan ya, bawang bombay kan kita masih impor ya, sebagian besar. Nah ini kalau sudah dicoba dikembangkan di Indonesia ya, dan saya mendengar bahwa di beberapa tempat ya di Indonesia itu cocok ya, itu bisa mengurangi impor juga ya, sehingga tidak terlalu menguras devisa ya. Nah kalau kelengkeng itu kan tadi yang saya katakan terkait dengan buah-buahan itu ya, pasarnya itu ada ya, seperti yang saya katakan tadi. Tapi jangan main di pasar tradisional. Baik. Main itu di pasar yang saya sebutkan tadi. Ya, keberadaan dari produk-produk hortikultura yang kemudian nanti akan dipanen di project food estate berbasis hortikultura ini menjadi salah satu mekanisme untuk mengendalikan inflasi. Oke lah, kita kemudian setuju. Tapi mekanisme apa yang harus ditempuh supaya memang kalaupun sudah panen, ini tidak akan oversupply. Artinya, sebagaimana kita tahu, banyak juga petani-petani tradisional yang menanam komoditas yang sama gitu. Malah permasalahan berikutnya yang timbul adalah ketika oversupply, harganya jatuh, petani rugi. Nah, apa yang perlu dilakukan mengenai concern ini, Bu Sahara? Baik ya, kalau kita bandingkan neraca bahan makanan, untuk bawang itu memang sudah surplus Mas ya. Surplusnya itu tahun 2020 itu sekitar 923.000 ton. 2021 itu diperkirakan ya, dari data Kementan itu 876.000 ton ya surplusnya. Maka saya katakan tadi ya, pasar itu kan ada macam-macam ya. Ada pasar tradisional, ada pasar modern. Pasar modern itu supermarket, hypermarket, convenience store. Lalu kemudian ada industri ya, kemudian industri makanan yang saya maksud. Lalu kemudian ada pasar digital, lalu ada pasar ekspor. Nah, kita ya untuk food estate yang baru ini ya, hortikultur pertama ya, manakala kebutuhan di dalam negeri itu sudah mencukupi, itu pasar ekspor sangat berpotensi sekali ya. Ekspor bawang goreng, ekspor minyak bawang itu berpotensi sekali. Selama ini kita yang menjadi masih negara yang menjadi tujuan ekspor kita itu adalah Malaysia, ya, lalu kemudian Thailand, lalu Singapura, ya. Artinya apa? Ada potensi-potensi pasar-pasar lain yang bisa kita cari untuk memasarkan produk hortikultur yang nanti akan dikembangkan di Putus. Tapi akankah semudah itu, Bu Sahara, jika kita melakukan pengalihan pasar, mengingat banyak sekali kualifikasi untuk produk-produk hortikultura yang diekspor dari Indonesia? Masalah terkait higienitas, kualitas, dan lain sebagainya lah yang kemudian disyaratkan oleh negara-negara pengimpor. Akankah semudah itu jika terjadi oversupply? Kita akan bahas usai jeda berikut ini.